Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya pada sehat. Mari kita lanjutkan materi kita berikutnya sebagai lanjutan materi kita yang minggu kemarin, yaitu mengenai virus. Apakah Ananda masih ingat apakah yang disebut dengan virologi? Ya, suatu cabang ilmu biologi yang membahas tentang virus. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai struktur virus. Dan seterusnya kita akan melanjut kepada siklus hidup virus. Dalam hal ini kita ambil contohnya adalah virus bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Oke, siklus hidup virus ataupun daur hidupnya, ini ada dua macam siklus, yaitu siklus litik atau lisis dan siklus lisogenik. Mana siklus litik ini atau lisis, dia mempunyai tahapan-tahapan. Ada yang disebut dengan fase ataupun tahapan adsorpsi, penetrasi, tahap replikasi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan tahap lisis. Sedangkan pada tahap ataupun siklus daur lisogeniknya, dia mulai dari adsorpsi, kemudian penetrasi, pemisahan, kemudian pembelahan sel, penyisipan. Oke, di manakah perbedaan antara siklus kedua siklus ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah fase litik atau disebut dengan lisis. Yang pertama tahap penempelan ataupun disebut dengan adsorpsi, di mana pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang, yaitu pada bagian kapsul luar daripada sel daripada bakteri yang dia temui. Kemudian masuk berikutnya ke tahap injeksi, di mana pada tahapan ini virus mulai memasukkan DNA ataupun RNA-nya yang terkandung di dalamnya, yang terkandung di dalam kepala virus tersebut. Kemarin kita tunjukkan struktur daripada virus. Di situ ada namanya DNA ataupun RNA yang merupakan salah satu bagian daripada asam nukleat. Pada saat injeksi itu, maka dia memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Pada tahap berikutnya, yaitu tahapan sintesis, di mana tahapan pembentukan. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriofag tersebut menghasilkan enzim yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintesis molekul bakteri ataupun protein, RNA, DNA. Setelah itu, sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang akan berhenti. Virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. DNA dan RNA dari sel inang kemudian akan digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Nah, selain itu, virus akan menggunakan protein yang ada di dalam tubuh sel inang itu untuk kemudian digunakan untuk menggandakan kapsid. Dan selanjutnya, tahapan perakitan, di mana pada tahap perakitan ini, virus akan membentuk tubuh mereka, merakit. Pada tahapan ini, kapsid yang telah dibentuk pada tahap sintesis, di sini akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah terreplikasi sehingga menjadi virus-virus yang utuh, yang di dalamnya banyak terkandung ratusan virus yang terdapat di dalam sel inang ataupun pada sel bakteri tersebut. Selanjutnya, terjadilah tahap lisis, di mana pada tahap lisis ini, di mana sel bakteri tersebut akan pecah. Pada tahapan ini, virus-virus tersebut akan keluar dari tubuh sel induk dan melanjutkannya ke tahap daur hidup berikutnya. Ya. Nah, kemudian fase lisogenik, di mana pada fase ini dengan sel inang ataupun yang dalam bakteri.
dengan membentuk profage, sehingga sel inang terlisis ataupun tidak rusak, tidak pecah setelah akhir masa inkubasi virus. Dengan kata lain, replikasi virus akan mengikuti proses pembelahan sel daripada bakteri yang berulang-ulang kali. Namun tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani daur lysogenik, daur lysogenik ini nanti akan berubah menjadi daur litik manakala di dalam sel bakteri tersebut sudah jenuh, maka dia akan lisis. Nah, setelah lisis, otomatis virus-virus yang ada di dalam bakteri tersebut akan keluar dan dia akan mencari inang ataupun induk yang lain, induk yang baru. Demikian fase lysogenik. Jadi, di mana perbedaannya antara daur litik atau lisis dengan daur lysogenik? Yang pertama adalah ini pada daur litik, dia terjadi pada T4. Sedangkan lysogenik, siklus lysogenik, dia terjadi pada fage. Yang kedua, pada siklus litik, terjadi penguasaan atas diri sel inang. Sedangkan siklus lysogenik, terjadi penggabungan inti virus dengan bakteri pembentuk profage. Yang ketiga, pada siklus litik, sel inang akan mati, pecah. Manakala virus sudah banyak, maka dia akan pecah, dipecahkannya dinding sel bakteri tersebut. Sedangkan pada sel lysogenik, sel inang tetap hidup. Nah, kemudian pada siklus litik juga, dia bersifat virulen, mematikan. Di siklus litik lysogenik, dia tidak mematikan, namun dia itu bersifat apirulen. Tetap dia ada di dalam tubuh daripada bakteri tersebut. Selanjutnya, dalam siklus litik, tidak dapat berubah ke siklus lysogenik. Kemudian, kalau siklus lysogenik, dapat dia berubah ke siklus litik sebagai lanjutan daripada lysogenik ini. Jadi kembali dia ke litik ataupun ke lisis karena dia sudah sempat memecahkan dinding sel bakteri. Nah, kemudian apakah sebenarnya peranan virus dalam kehidupan? Kita tahu virus adalah merupakan racun. Racun yang mengakibatkan suatu penyakit dalam tubuh makhluk hidup, baik ya tubuh manusia, tubuh hewan, tubuh tumbuhan, dan bahkan tubuh bakteri. Nah, peranan yang antara lain adalah vaksin. Dapat dibuat sebagai vaksin atau yang berperan sebagai antibiotik, yaitu untuk menambah sel antibodi, ya, supaya imun tubuh kita lebih kuat terhadap serangan sejenis virus. Misalkan saja virus polio. Dengan adanya suntikan polio pada saat kita balita dulu, semua anak itu disarankan untuk disuntik dengan suntikan polio. Agar apa? Agar imun dalam tubuh kita itu lebih kuat manakala datang virus yang namanya virus polio. Nah, selanjutnya, peranan virus juga umumnya adalah bersifat patogen, mengakibatkan penyakit terhadap manusia, terhadap hewan, tumbuhan. Pada manusia misalnya, di sini ada yang mengakibatkan penyakit virus, penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunovirus. Virus mengakibatkan penyakit AIDS pada tubuh manusia. Kemudian ada juga polio. Kemudian kalau pada hewan, contohnya rabies, penyakit anjing gila, kemudian penyakit tetelo, ya, pada ayam misalnya. Selanjutnya, peranan virus ini juga bisa pada tumbuhan, misalnya tumbuhan yang menyerang tumbuhan tembakau, yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Kemudian ada pada tumbuhan padi, yang disebut dengan virus tungro. Dan selanjutnya adalah ada pada tumbuhan
jeruk yang disebut dengan virus CPVD, Citrus Pine Plum Degeneration. Demikian pembahasan kita mengenai virus kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, buat anak-anak kami. Kalau sekiranya ada pertanyaan yang kurang paham, silakan ditanyakan, boleh via WhatsApp atau WA, ataupun boleh juga pembahasan kita mengenai virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.